Baik, selamat malam Mas Surya ya. Eh, Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi materi privat mikrotik pertemuan 9 ya, membahas tentang VLAN atau virtual LAN ya. Jadi VLAN ini eh, fungsi utamanya sebenarnya adalah bagaimana supaya satu switch itu bisa memuat beberapa segmen network gitu kan, secara logik berarti kan. Nah, kalau kita gunakan switch biasa itu satu switch hanya bisa dilewati oleh satu subnet network. Nah, dengan VLAN ini satu switch ini bisa dilewati dengan beberapa network. Tentunya harus menggunakan switch manageable. Nah, pada praktek kali ini saya sudah membuat modulnya, yaitu jadi judulnya adalah studi kasus setting VLAN mikrotik menggunakan switch manageable dari D-Link ya. Tapi konsepnya nanti untuk penggunaan switch manageable yang lain nanti sama ya. Ini hanya contoh saja. D-Link ini merupakan bagian daripada switch manageable ya. Ininya apa? Prakteknya. Nah, jadi perangkat utamanya untuk membangun VLAN itu satu buah mikrotik. Kemudian yang kedua switch manageable. Sebenarnya tanpa mikrotik pun bisa gitu ya. Kalau memang kebutuhannya hanya untuk apa? Jadi pengennya satu departemen ini berbeda subnet network gitu ya. Tapi tujuannya ada mikrotik kan ada feature-feature lain seperti bandwidth management, kemudian ada hotspot ya. Makanya dikombinasikan antara switch manageable dengan mikrotik. Untuk mikrotik menggunakan tipe apa aja bebas, hanya di simulasi kali ini atau di praktek kali ini saya menggunakan mikrotik tipe RB951 dan switch manageable-nya adalah D-Link ya. DGS 1105. Nah, ini 05 ini artinya adalah 5 port ya. Jadi kalau ada yang 8 port, 08 biasanya gitu. Jadi ini menunjukkan jumlah port ya sebenarnya. Nah, topologinya seperti ini, Mas. Jadi topologinya dari mikrotik itu nanti seperti biasa, internet kita berasal dari provider yang masuk ke Ether 1 ya. Nah, nanti untuk Ether 2 mikrotiknya nanti masuk ke switch manageable D-Link di port 1. Nah, port 1 ini nantinya sebagai terang ya. Jadi di dalam VLAN itu ada dua istilah, ada VLAN terang sama VLAN akses. Nah, VLAN terang itu menghubungkan point to point antara switch dengan switch atau dengan switch dengan router gitu ya. Jadi ini sebagai ininya apa? Komunikasinya ya, membukakan komunikasinya sebenarnya ini. Jadi pastikan di switch manageable-nya feature trunkingnya di open, di enable. Jadi jangan di disable seperti itu. Nah, jadi penjelasannya itu yang pertama ya. Jadi dari Ether 2 mikrotik masuk ke Ether 1 D-Link ya sebagai trunking. Nah, nanti di Ether 2-nya itu kita buat VLAN-nya ya. Jadi VLAN-nya nanti disebut VLAN 1 gitu ya. Atau bebas lah ini ininya apa? ID-nya ya. Ini sebenarnya ini ID-nya sih. VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 ya. Jadi nanti VLAN 1 itu dikasih ID-nya VLAN 10 gitu ya. Dengan nanti penamaannya bebas, misalnya VLAN 10 gedung 1. Kemudian port 3 VLAN 10 gedung 2, port 3 VLAN 30 hotspot gitu ya. Jadi ini untuk membedakan gitu ya antara VLAN ID. Jadi disebutnya ini VLAN ID-nya. Jadi masing-masing port ini mempunyai VLAN ID. Nah, jadi kelebihan VLAN itu nantinya antara jaringan VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu sudah tidak bisa berkomunikasi. Jadi nah, makanya disebut aman itu seperti itu. Jadi kalau bisa berkomunikasi hanya VLAN 1 dengan VLAN 1 saja gitu, yang satu subnet seperti itu masih bisa berkomunikasi. Tapi kalau sudah
berbeda subnet, seperti VLAN 1 ke VLAN 2 ya nggak bisa gitu ya. Karena sudah dibedakan ininya apa? Subnet networknya di routernya. Nah, penjelasan dari topologi tadi detailnya seperti ini ya. Jadi nantinya mikrotik terhubung ke switch manageable. Kemudian nanti kita akan setting VLAN dulu di mikrotik. Nah, jadi yang pertama kali kita akan setting itu di mikrotiknya dulu. Ya, sesuai dengan skenario-nya. Jadi nanti kita akan setting 3 buah VLAN. Jadi VLAN ID-nya kita kasih nama VLAN ID 10, 20, 30 gitu ya. Jadi VLAN ID 10 nanti untuk LAN 1, VLAN ID 20 untuk LAN 2. Jadi ini ceritanya dua lantai gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk VLAN ID 30-nya untuk jaringan hotspot atau jaringan WiFi gitu ya. Jadi ada tiga VLAN untuk studi kasus ini. Nah, masing-masing VLAN tadi akan diwakili dengan VLAN terang dan VLAN akses. Nah, di sini tadi VLAN terang udah dibahas ya. Jadi untuk menghubungkan point to point antara port di switch manageable dengan port yang di mikrotiknya. Nah, sedangkan VLAN akses fungsinya untuk apa? Jadi kalau VLAN akses nanti fungsinya untuk dikonfigurasi hanya untuk satu VLAN pada switch tersebut. Artinya membukakan port yang terdaftar di satu VLAN supaya bisa berkomunikasi. Jadi contoh misalnya seperti tadi VLAN 1 ya kita bukakan di port berapa VLAN 1 itu, misalnya port 2 gitu ya. Nanti VLAN 3 di port 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita setting dulu di mikrotiknya ya, sesuai dengan topologi tadi. Jadi ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Nah, ini gambarannya sudah saya setting. Tapi nggak apa-apa, kita sambil setting aja ya. Kita buka mikrotiknya. Nah, di sini pastikan konfigurasi dasar udah aman ya, sudah dibuat. Jadi saya langsung ke setting VLAN-nya saja. Karena ini sudah ke pertemuan 9, jadi saya tidak bahas lagi konfigurasi dasar. Nah, di sini saya masuk ke menu interface. Kemudian di sini ada VLAN, bisa klik di sini, bisa klik VLAN gitu ya, atau bisa juga di sini gitu ya. Nah, nanti juga di sini bisa ya. Nah, kita kasih nama misalnya di sini VLAN 1 ya. VLAN 1 ini mau kita kasih nama misalnya contoh VLAN 1 LAN 1 untuk gedung 1 misalnya. Ini lebih detail seperti ini. Atau bebas ya, nanti penamaannya tidak jadi apa patokan. Ini bebas mau namanya apa gitu ya. Nah, ini VLAN ID-nya harus pastikan VLAN ID-nya jangan 1 ya. Jadi kita misalnya dimulai dari 10 lah contoh ya. Nah, jadi VLAN ID-nya adalah 10, interface-nya diarahkan ke ether berapa? Misalnya ke ether tadi ya, di ether 2 nantinya untuk VLAN ini. Nah, dia otomatis kan jadi VLAN 1 ya. Kita lihat juga di menu interface. Nah, ini udah ada. Jadi nginduk ke sini. Oke. Kita tambahkan lagi ya. Atau bisa kita copy juga bisa. Ini kita copy aja. Nah, kita kasih nama VLAN 2. Ini untuk LAN 2 gedung. Atau jangan gedung ya, lantai aja ya. Lantai 2 misalnya. Nah, ininya ganti jadi 20 VLAN ID-nya. Ininya sama. Nah, ini kita kasih lantai 1 misalnya. Oke, jadi kita udah punya 2 VLAN, VLAN 1, VLAN 2, kita tambahkan satu lagi untuk VLAN 3 ini untuk misalnya ini jaringan hotspot ya. Jadi kita 3 VLAN aja dulu untuk sementara. Ininya VLAN ID-nya kita kasih nama 30. Isinya 30. Oke, seperti ini ya. Contoh. Nah, jadi kita sudah punya VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3.
Nah, langkah selanjutnya setelah mendefinisikan interface VLAN-nya, yang kedua adalah memberi IP address terhadap masing-masing VLAN di sini, gitu ya. Jadi kita masuk ke setting IP address di sini. Sekaligus nanti kita akan lakukan setup DHCP servernya untuk VLAN-nya. Jadi caranya adalah kita masuk ke IP address seperti biasa. Nah, jadi ini supaya ini tadi udah saya buat ya, saya hapus dulu lah dari awal. Jadi misalnya untuk VLAN 1 saya kasih IP-nya adalah 111.1/24. Ini masuk ke VLAN 1 ya. Nah, kemudian untuk VLAN 2 saya tambahkan lagi. Ini IP-nya 192.168.112/24. Interface-nya VLAN 2. Dan yang berikutnya kita copy aja di sini, copy ganti jadi 13.1/24, VLAN-nya VLAN 3 untuk hotspot ya. Nah, jadi ini udah memberikan IP address terhadap interface VLAN-nya. Selanjutnya kita buat DHCP server ya, masing-masing VLAN ini. Caranya, jadi DHCP servernya khusus VLAN 1 dan VLAN 2, karena yang VLAN 3 nanti untuk hotspot. IP DHCP server. Oke, kita ini hapus dulu yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi ini saya hapus dulu ya, biar nggak bentrok. Oke, kita bikin DHCP server, interface-nya ke 1. Ya. Next. Nah, ini kita next aja ini ya. Oke. Kemudian kita bikin untuk VLAN 2. Oke, seperti ini ya. Jadi ini untuk VLAN 1, ini untuk VLAN 2. Nanti untuk VLAN 3-nya kita menggunakan jaringan hotspot ya. Nah, nanti kita buat VLAN 3-nya. Oke, sampai tahap di sini setting di MikroTik sih udah selesai. Jadi tahapan di MikroTik itu sampai membuat setup DHCP server di sini ya. Tahapannya udah selesai. Nah, baru setelah itu kita masuk ke setting VLAN yang di switch manageable-nya ya. Nah, jadi ada 2 setting ya, satu di MikroTik, satu lagi di switch manageable. Oke, kita langsung masuk saja ke switch manageable-nya. Nah, di sini pastikan kita udah mengakses IP default-nya ya tadi ya. 10.90.90, kemudian kita login-nya adalah admin. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu VLAN yang di sini. Nah, ini kita masuk ke menu VLAN. Kemudian kita pilih ini yang 802 1Q VLAN. Nah, kemudian nanti kita tambahkan VLAN ID untuk VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 karena yang VLAN ID 1 ini default ya. Nah, kita tambahkan dulu VLAN yang baru dulu ya. Kita tambahkan di sini add VID. Nah, ini kita kasih nama. Jadi misalnya kita kasih namanya adalah LAN 1 aja ya. Nah, namanya adalah LAN 1. Oh, ini VLAN ID-nya 10 ya. Maaf. Nah, ini baru VLAN name-nya di sini VLAN 1 ya. Lantai 1. Oh, ini enggak cukup. Namanya LAN 1 aja. LAN 1 LT 1 gitu ya. Nah, ini cukup lah. Di LAN 1 untuk lantai 1. Misalnya gitu. Kemudian yang harus diperhatikan di sini ada port-portnya ya. 01, 02, 03, 04, 05 ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah
mau di port berapa dibukakan VLAN 1 itu. Misalnya karena port 1 ini kan default untuk trunking ya. Jadi kita jangan di sini. Jadi kita bisa pilih dari port 2 sampai port 5. Jadi sesuai urutan misalnya ini kita bukakan di port 2 saja ya. Nah ini port 2 itu sebagai VLAN aksesnya nanti. VLAN aksesnya port 2. Nah nanti untuk menginduknya ke trunking. Jadi tetap di sininya tags-nya harus dipilih juga di sini adalah port yang satunya. Jadi port 1 itu ibarat pintu masuknya VLAN gitu ya, ke port 2 ini. Jadi tetap ini kita pilih ini gitu ya. Oke. Kalau sudah apply. Nah, ini lantai 1. Kemudian nanti kita tambahkan lagi di sini add lagi. Ini PID-nya tadi 10 ya. Sekarang kita pilih 20. Ini untuk LAN 2 lantai 2 misalnya. Sama seperti tadi, ini kita pilihnya berarti port berapa? Port 3 misalnya. Port 3, kemudian di tag-nya ke port 1. Ya. Oke, yang lain di off-kan kan, not member. Play. Nah, sudah jadi. Dan yang ketiga adalah untuk jaringan hotspot. Kita kasih VLAN ID-nya, kita kasih 30. Jadi ini sesuai dengan yang di Mikrotik ya. Jadi harus sama. VLAN ID ini sesuai dengan yang di Mikrotik tadi. VLAN name-nya misalnya ini adalah hotspot gitu ya. Nah, oke. Kemudian ininya adalah 04, ininya ke tag-nya ke 1 sama ya. Kemudian play. Oke. Nah, pastikan juga nanti kalau setting dari awal tadi harusnya di ID yang default yang 1 ini kita pastikan udah di tag ya. Ininya diaktifkan. Secara default nanti posisinya seperti ini secara defaultnya itu. Jadi nonaktif secara defaultnya. Nanti kita harus aktifkan di yang jadikan trunking-nya itu port 1 ini gitu ya. Seperti itu. Play. Oke. Nah, jadi udah selesai untuk membuat ininya apa? Membuat VLAN trunking dan VLAN akses. Dan yang terakhir adalah kita harus membukakan port trunking-nya. Nanti ada di menu sistem. Nah, di sini ada di menu L2 feature ya. Nah, L2 feature nanti ada port trunking di sini. Nah, nanti ini pastikan di enable. Jadi defaultnya nanti disable di sini. Ini kita harus enablekan, artinya port trunking itu dibuka. Gitu. Jadi nanti dari Mikrotik Ether 2 itu akan masuk sebagai trunking ke switch manageable. Ya. Oke. Nah, jadi udah selesai. Kalau udah selesai nanti tinggal save aja. Save configuration. Nah, di sini untuk uji cobanya saya akan coba masukkan ya kabel jaringan. Kita lihat di sini. Di sini kan masih terlihat ya, belum ada koneksi nih. Nah, Ether 2 LAN ini belum running gitu kan. Ya, di sini kita akan coba masukkan sebentar. Jadi dari Mikrotik nanti masuk ke Ether 2 ya. Nah, ke port trunking. Nah, dari port trunkingnya nanti masuk ke Ether.
Maaf Mas, suaranya agak kecil. Halo? Suaranya agak kecil. Sebentar. Oh, sudah jelas Mas. Tes 1 2 3 jelas? Ya, jelas. Baik, lanjutkan kembali. Jadi kita sudah membuat 3 VLAN dan masing-masing VLAN terhubung dengan tadi ada trunking ya sebagai penghubung sama VLAN akses. Nah, ini saya sudah melakukan uji coba di server ya di sini. Nah, jadi nanti saya akan cek di sini itu nah, ini IP yang di sini tadi ini saya akan coba lakukan pengujian dengan melakukan DHCP server ya, meminta request ke VLAN 1. Nanti akan dapat IP-nya 111.1. Nah, jadi dia otomatis akan connect, dapat IP-nya berapa ya? Kita lihat. Nah, di sini dapat IP-nya adalah 111.3. Jadi komputer saya yang di sini sudah menjadi VLAN ya. Maksudnya udah terhubung ke jaringan VLAN. Jadi kalau saya lakukan koneksi internet di sini, ini sudah menggunakan jaringan VLAN. VLAN 1 maksudnya ya. Sudah terhubung dengan VLAN 1. Nah, jadi ini saya menggunakan jaringan VLAN 1 dengan IP address-nya tadi. Ketika saya config, nah ini dapat IP address-nya berarti 111.3. Ya. Nah, sekarang saya akan lakukan uji coba lagi, buka portnya ya. Jadi bukan ke VLAN 1, saya nyoba ke VLAN 2. Nanti VLAN 2 dapat IP-nya 192.168.112 titik berapa gitu ya. Saya coba portnya di ini di Oke, kita cek lagi. Nah, ini IP-nya sudah 112 ya. 112.3. Kalau tadi kan 100 berapa? 111 kan? IP config. Nah, ini 112.3. Ping google.com. Oke. Nah, jadi ini komputer saya yang VLAN 2 ini otomatis nggak akan bisa berkomunikasi dengan VLAN 1. Nah, itu kelebihan VLAN ini. Kalau tanpa VLAN kan itu bisa berkomunikasi ya langsung kalau pakai router kan, kecuali kita pakai firewall row untuk membatasinya. Tapi kalau di VLAN dia otomatis akan dibedakan itunya apa subnetnya, subnet networknya. Oke, dan yang terakhir kita bikin hotspot ya. Ya, yang terakhir kita bikin hotspot untuk VLAN 3. Jadi yang kalau yang 2 ini tadi DHCP server dari ininya dari sistem mikrotiknya. Nah, kalau untuk VLAN 3 itu nanti kita bikin untuk hotspot. Jadi caranya masuk ke IP hotspot. Nah, nanti kita pilih seperti biasa ya di materi hotspot sebelumnya, hotspot setup. Ya, kita pilihnya di sini adalah VLAN 3. Next. Oke, next. Next, next, next. Dan name-nya misalnya namanya VLAN 3 hotspot. Nah,
HS misalnya gitu ya. Oke. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kan mengulang materi hotspot saja di sini ya. Jadi pengaturannya review aja sedikit. Hotspot servernya udah jadi di interface VLAN hotspot. Yang perlu diatur tinggal server profile-nya saja kan. Kita nonaktifkan cookies-nya yang pertama ini. Nah, sama membuat user profile ya. User profile-nya bisa kita buat di sini contoh aja tamu. Oke, tamu dibatasi misalnya 2 jam aja lah. 2 jam. Ininya di 00 kan semuanya atau jangan diisi. Share usernya 2 lah. Oke, rate limitnya kita isi berapa? 2 mega, 2 mega. Oke, baru kita bikin usernya ya. User hotspotnya adalah tamu-tamu aja ya. Passwordnya tamu, usernya adalah tamu. Profilnya tamu. Oke, kita coba sekarang dari ini, dari port tadi kan baru uji cobanya port 2. Sekarang kita masukkan ke port 3 ya. Nah, jadi jaringan hotspot enggak? Oke. Ini udah masuk ke port 3 nih. Kita uji coba. Ini disable dulu misalnya. Coba kita enable lagi. Nah, network 3. Nah, IP-nya udah 113 ya. Jadi kalau kita mengakses di sini jaringan, harusnya sudah masuk ke hotspot ya. Bentar, ini seperti ini. Tadi kita panggil aja ya. Itu namanya VLAN 3 hotspot.s. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah masuk ke jaringan hotspot. Tamu. Tag google.com. Ya, udah connect ya. Nah, jadi terlihat di sini di menu aktif. Nah, ini. Jadi saya komputer yang ini sudah menggunakan jalur VLAN 3 gitu. Jadi nanti bisa terhubung ke akses poinnya ya, dipasang di akses poinnya seperti ini. Nah, jadi yang terpenting dari cara kerja ini, yang terpenting di sini, yang utamanya nih. Jadi port LAN 2 ini, interface yang ini, itu akan terhubung ke port LAN 1 sesuai dengan topologi yang tadi di sini. Sebagai VLAN trunking. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, ini. Jadi yang dari switch manageable port 1 ini sebagai trunking, dia terhubung ke Ether 2. Jadi kalau kita nggak buat trunkingnya gitu ya, maksudnya yang tadi di switch manageable-nya port 1-nya tidak diaktifkan, itu maka otomatis nggak akan bisa terhubung. Port VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3-nya nggak akan bisa terhubung karena gerbangnya justru ininya trunkingnya. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya anggaplah kalau yang ini kan kasusnya masih 1 switch manageable ya. Nah, nanti bagaimana kalau ada 2 switch manageable atau 3 switch manageable ya. Jadi kalau lantainya semakin banyak gitu kan. Jadi kan tiap lantai nanti dipasang switch manageable nantinya.
Kan bisa aja nanti grup yang VLAN 1 ini, anggaplah VLAN 1 ini grupnya akunting ya. Kemungkinan besar kan menyebar. Akunting itu mungkin ada yang di lantai 2, ada juga yang di lantai 4 gitu ya. Nah, supaya semuanya terhubung bagaimana? Makanya manfaat trunking itu seperti itu. Jadi nanti tinggal narik satu kabel aja nantinya. Misalnya dari mikrotik masuk ke satu ya. Nah, berarti kan nanti di sini ada port yang kosong lagi kan. Yang sudah dipakai kan misalnya ini 2, 3, 4. Nah, berarti satu lagi ada port kosong 5. Nah, 5 itu nanti dibikin port trunking lagi untuk masuk ke switch yang di atasnya. Jadi kalau misalnya saya, oh ini udah nggak bisa ngakses lagi ke sana ya, harus dibalikin lagi. Jadi nanti ini 5 itu nantinya sebagai trunking lagi. 5 sebagai trunking masuk ke port 1 yang di switch manageable yang sana. Gitu. Jadi cukup menarik satu kabel aja di sini sebagai trunkingnya. Itu menghemat efisiensi jaringan gitu dibanding harus narik beberapa kabel. Jadi cukup satu kabel aja yang ditarik gitu. Kemudian nanti dari port 2 nanti ada atau dari switch yang di lantai berikutnya nanti mau ditarik lagi ke switch yang di atas, sama kita bikin trunking lagi gitu ya. Kita bikin trunking lagi, port yang kosong masukin lagi seperti itu. Jadi dengan cara demikian itu manfaat utamanya sangat bermanfaat ya. Dengan memanfaatkan VLAN itu, pertama bisa membedakan subnet network, kemudian yang kedua keamanan juga terjaga ya. Maksudnya dari sisi security masing-masing komputernya tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi yang berkomunikasi itu hanya grup itu aja yang bisa file sharing gitu kan, atau ping gitu. Dan yang ketiga mengurangi broadcast gitu ya. Salah satunya ketika ada virus masuk, itu dia akan otomatis di blocking sesuai dengan subnetnya. Nah, jadi dari modul ini outputnya atau kesimpulannya bisa kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya modulnya 15 slide, tapi kalau kita udah praktekkan sih sedikit ya. Nah, jadi kesimpulannya ini. Dalam membuat dan setting VLAN harus diaktifkan VLAN terang dan VLAN akses pada masing-masing port gitu ya. Jadi artinya ada satu port yang dijadikan VLAN terang, kemudian di port yang lainnya itu dibuat VLAN akses dan mengaktifkan juga VLAN terangnya. Kemudian port 1 pada switch manageable khususnya D-Link itu VLAN terangnya ada di port 1 defaultnya. Tapi kalau di merek-merek yang lain juga biasa suka ada di port 9, port 8 itu nanti akan otomatis kebaca defaultnya. Sedangkan port 2 dan port 5 itu bisa dijadikan sebagai VLAN akses. Nah, yang harus diketahui dalam istilah-istilah dalam VLAN itu tadi ada 3 ya. Ada untagged, itu artinya port terbuka atau aktif gitu ya. Atau disebutnya VLAN akses. Kemudian ada juga tag, kalau tag itu sebagai terangnya. Dan yang ketiga not member. Jadi port yang tidak dibukakan atau port tidak aktif. Jadi yang dimaksud dengan terang itu adalah penghubung baik antara switch dengan switch atau switch dengan router, di mana terang ini dapat dikatakan satu kabel atau link yang dapat membawa banyak VLAN. Gitu. Jadi menginformasikan dengan satu kabel itu bahwa ada VLAN-VLAN yang lain yang bisa diakses. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya untuk prakteknya kurang lebih seperti itu. Kita akan coba buka sesi tanya jawab dulu Mas ya, berkaitan dengan studi kasus setting VLAN mikrotik dengan switch manageable. Jadi outputnya tadi kita udah bisa lakukan uji coba ya. Saya sudah bisa mengakses VLAN 1, VLAN 2 sama tadi di jaringan hotspot. Seperti itu. Baik, silakan Mas untuk diskusi terkait dengan materi ini, silakan. Barangkali ada pertanyaan dulu. Baik, terima kasih Mas Eka. Ya. Suara saya terdengar jelas, Mas? Aman, jelas Mas. Ya. Oke. Gini Mas, sebelumnya mungkin saya tanya dulu, kalau di tempat Mas itu pakai InHome juga Mas ya? Ya,
Internetnya saya pakai IndiHome, ya, betul. Terus nyolok pertamanya itu apa ya? Kabel fibernya itu ke modem berarti ya? Iya, dari ke modem dulu, ya, betul. Nah, baru modem ke mikrotik gitu ya? Ya, dari modem nanti masuk ke mikrotik di ether 1. Ya, jadi kan seperti ini nih. Nah, ini kan WAN. Nah, ini kan ke modem ya. WAN 1 itu dari ether 1 mikrotik. Ether 1 mikrotik ke modem port berapa tuh, Mas? Portnya mah kan ada yang kuning itu kan ya. Ada 4 port kan yang kuning itu saya aktifkan semuanya sih. Jadi nyoloknya ke pokoknya yang ke mana aja sih, yang penting itu udah aktif. Bebas kalau ke modemnya. Wifi-nya berarti wifi modemnya mati ya, Mas ya? WiFi modemnya nyala. WiFi modemnya ini nih. Saya sekarang untuk Zoom ini menggunakan WiFi modem yang dari internet. Nah, ini nih IT training. Jadi IT training ini adalah modemnya IndiHome, ya, WiFi-nya IndiHome. Berarti ke mikrotiknya itu menggunakan IP yang mana, Mas, kalau wifi modemnya aktif gitu, Mas ya? Saya lewat WiFi aja. Jadi ketika saya connect ke WiFi dengan IP-nya satu-satu, dia otomatis langsung kebaca, langsung bisa ngakses mikrotik. Jadi ngakses mikrotiknya saya menggunakan jalur WiFi IndiHome. Oh, Makanya enggak pakai LAN gitu ya? enggak pakai LAN. Jadi langsung aja ke IP address ini kan. Iya, Nah, iya. ke IP address satu-satunya langsung gitu kan saya. Karena kan saya dapat IP-nya 1 poin berapa nih? Kalau pakai LAN kan beda IP jadinya, Mas ya? Ya, kalau pakai LAN beda IP. Jadi kalau pakai LAN ya seperti ini, jadinya VLAN kan. Nantinya Enggak, VLAN. maksudnya dari modemnya itu di modem port 2 gitu, connect ke eh, ether ether 1 mikrotik gitu. Beda IP berarti ya? Kalau dari modemnya kan satu subnet. Jadi modem saya kan satu-satu. Berarti ke ether one-nya 1-2. Ini. Oh, kalau pakai LAN gitu, Mas? Kalau wifi-nya itu dimatikan gitu, connect pakai LAN, IP-nya sama juga atau apa kita setting manual gitu atau otomatis gitu, Mas? Kalau WiFi-nya dimatikan ya kita harus setting manual di sini. Tetap kalau WiFi dimatikan ya berarti koneksinya saya pakai kabel kan. Pakai kabel berarti nyoloknya ke ether berapa yang kosong aja mikrotik misalnya pakai ether 4 misalnya kan. Jadi nanti ether 4-nya berarti IP-nya buat sendiri saya gitu ya. Misalnya IP-nya 200.1 gitu ya. Yang dibedakan dengan Enggak, yang maksudnya settingan di modemnya, Mas. settingan di modemnya ya tetap satu-satu, Mas. Oh, tetap satu-satu berarti ya. Iya, settingan modem nggak berubah. Tetap satu-satu sesuai dengan IP default modem aja. Saya kira apa namanya di modem kita perlu ubah lagi misalnya kalau ringnya itu 192.168.1.1 slash berapa ya di sana slash 24 Ya, mungkin sampai IP 1 sampai 10 kita batasi, kemudian 11 sampai selanjutnya itu baru bisa pakai WiFi gitu. Yang 1 sampai 10 kita khusus LAN gitu. oh Tapi enggak nggak perlu. ngubah modem ya Mas ya, nggak ngubah konfigurasi modem berarti ya Mas ya. Iya, enggak ngerubah konfigurasi modem. Jadi modem biarin aja. IP defaultnya ya segitu. Satu-satu gitu ya. Yang dirubah cuman nanti ketika kita di mikrotiknya, bikin lokal di mikrotiknya.
yang dibedakan? Nah, kalau saya itu udah dapat nyoba, tapi kalau wifi-nya hidup, Mas, kebetulan properti saya kan nggak ada fitur wifi. Ya, ya. Nah, saya colokan dari LAN 2 ke LAN mana? Ke LAN 2 modem ke ETH1 MikroTik. Nah, dia kalau wifi-nya hidup juga pakai LAN 2 hidup, settingan IP-nya itu nggak mau connect ya di MikroTik, padahal sama loh, satu jaringan. Oh, mungkin ininya belum diaktifkan, Mas. Kan Apanya itu, Mas? port LAN-nya itu kan ada yang di disable sebagian. Aktifkan semua aja. Jadi masuk ke menu setting, nanti di modemnya itu port 1 sampai port 4-nya itu dicentang enable semua gitu. Nantinya bisa aja seperti itu. Artinya nggak perlu setting IP untuk masing-masing port di modem itu ya, nggak perlu berarti ya? Oh ya, nggak perlu. Kan dia udah otomatis mengikuti Otomatis IP yang ya. awal. Iya. Kemungkinan nggak connect itu karena nggak diaktifkan aja Itu udah portnya. nggak dapat IP gitu saya, Mas. Iya, nggak dapat IP itu karena si port itunya dikunci sama IndiHome-nya. Iya ya. Dikunci. Jadi Tapi harus kalau pakai WiFi mau dia gitu ya? iya, kalau pakai WiFi karena WiFi kan nggak dikunci. Coba aja masuk ke halaman adminnya, cari di menu apa ya, menu setting itu port. Nanti ada port, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 itu dicentang semua, Ada. diaktifkan. Hmm. Ya sering terjadi kasus seperti itu, saya juga ini kenapa di port ini nggak mau ya, kalau port yang ini kok mau ya, ternyata pas begitu dicek gitu ya belum diaktifkan portnya gitu. Oh. Oke, itu dari modem dulu, kemudian ke Ya silakan mikrotiknya, yang lain. kemudian dari mikrotik. Nah ini berarti kalau kalau misalnya setting D-Link-nya itu kita nambah IP-nya itu berarti manual ya, maksudnya kita harus nyolok kabel ke D-Link ya, nggak bisa dari mikrotiknya gitu ya untuk nambah IP di D-Link itu tadi itu. Oh nggak bisa. Jadi betul-betul ini secure ya. Jadi ketika kita mau nyeting di itunya di D-Link-nya ya harus nyolok ke VLAN trunkingnya. Jadi saya pun akses ke D-Link itu pada kondisi sekarang ya, meskipun misalnya ini nih komputer saya sudah terkoneksi ke VLAN kan. Nah ini kan, ini saya udah pakai VLAN 3 ya. Nah saya sudah nggak bisa mengakses yang IP di port itu Mas, yang 10. Nah ini saya udah nggak bisa ini. Karena saya posisinya meskipun komputer ini nyolok ke switch D-Link ya, itu posisi portnya saya bukan di port trunking, tapi di port VLAN akses gitu, di port 3. Ini. Jadi kalau saya mau mengakses 109090 ini, jadi saya harus pindah dulu ke port 1 gitu. Dipindahin Oh, kabelnya, baru bisa mengakses. berarti IP 109090 itu IP khusus port ranking gitu ya? Ya, default, IP default itunya apa? IP default switch manageable ya. Hanya posisinya berada di port 1, di port 1 trunking gitu. IP default maksudnya IP dari pabriknya nggak bisa kita ubah berarti ya? Kalau penomorannya bisa, penomoran ininya apa? Yang IP 1090 dirubah misalnya jadi 10707070 bisa gitu. Hanya maksudnya pilihan trunkingnya dia defaultnya ada di 1 gitu, di port 1. Kayak Nah mikrotik, itu kalau dah. mikrotik kan ada di ether 2 gitu ya. Nah seperti itu contohnya gitu. Misal kalau saya beli switch D-Link apa beda Ah, spek gitu. ya, Nah kemudian saya kan karena itu port ranking pasti di port 1 ya berarti ya. ya.
Betul. Nah, terus saya colok ke D-Link itu dari laptop ke port D-Link itu. Ya. Nah, untuk mengakses halaman web ini atau melihat IP default-nya itu gimana cara, Mas? Atau saya tambahkan dulu manual gitu? Otomatis ada di itunya, ada di manual itunya, manual Oh, manual book-nya ya? booknya ada, atau di belakang itunya juga ada, di belakang. Kalau nggak salah di Perangkatnya ya? belakang nggak ada, di belakang perangkat kalau nggak salah nggak ada, tapi di manual book atau di forum-forum yang sudah setting biasanya suka ngasih tahu ini IP default-nya sekian gitu kan, seperti itu. Tapi IP itu kan bisa dirubah-rubah berarti, Mas ya? Bisa dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya nanti kalau mau dirubah ya, contoh saya mau masukin lagi ke ini ya, ceritanya. Bentar. Oh, berarti ini Mas belum dapat merubah port default ya, Mas ya? Ya, jadi ini portnya masih di port 1 kan. Oh, ini juga saya harus IP-nya harus di ini juga, harus di apa? Harus di setting lagi ini. Oh, IP komputernya ya? Ya, IP komputernya kan barusan DHCP. Nah, Mm-mm. ini harus saya setting lagi ke 10 90 misalnya 100 atau 200 apapun. Nah, ini username-nya admin. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, di menu VLAN tadi. Nah, ini VLAN di port 8021 1Q. Nah, ini secara defaultnya ini VLAN ID 1 ini dia sebagai nantinya trunking ya. Nantinya harus kita bikin sebagai terang karena ini tidak bisa dihapus, ini sebagai terang. Nah, kalau VLAN ini bisa dihapus kan, VLAN sini, VLAN ini, VLAN ini. Kemudian nanti kita juga bisa ganti IP-nya ya, nggak jadi. Nah ini kan IP address bisa kita ganti di sini. Jadi 10 berapa gitu, 192 bisa berapa gitu kan nantinya. Hanya kalau untuk port rankingnya di sini memang bentar. Dia defaultnya ke 1 sih. Nah ini ada port ranking. Tuh ininya udah ID-nya dia udah di 1 Mas. Nah ini nggak bisa ngerubah kita. Kalau nambah gitu port ranking? Kalau nambah port ranking bisa. Jadi contoh tadi yang Ether 5 kan, Ether 5 mau ditambahin. Nah, jadi kita bikin aja di sini. Tadi VLAN, nah ini VLAN. Nah, ini kan, saya taruh dulu. Nah, kita tambahin aja di sini add ID. Kemudian kita kasih nama misalnya ini PID-nya anggaplah 2 ya. Nah, 2 VLAN name-nya misalnya ini ranking atau TR aja. TR2 misalnya gitu ya, ranking 2 misalnya. Nah, ininya bisa kita setting di sini. Di untick-nya kemana nih? Misalnya di untick-nya ke 05 kan, yang 05 kan yang belum dipakai kan. Nah, ini 05 sebagai trunking, berarti kita apply. Udah ini kan. Oh, sorry ini. Ini untick-nya ya, ini untick-nya 05, kemudian tetap di tagging-nya tetap harus 01. Sorry, ini di edit dulu. Tetap. Jadi meskipun di sini bukan untag, di tag kebalik. Kalau untag itu kan dibuka, harus di tag ya. Nah, di sini.
Trunking itu kan tag. Nah, ini. Jadi dia posisinya sebagai TR2 ini sebagai trunking, ya. Jadi akan nyambung lagi ke switch manageable yang lain. Jadi nanti switch manageable yang lainnya juga harus di tag juga gitu kan, sebagai trunking juga di sana. Seperti itu. Jadi kalau menambah trunking bisa, tapi kalau untuk menghapus trunking yang sudah ada itu tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian untuk trunking ini apakah perlu ditambahkan IP, Mas, di ininya, di switch-nya atau di mikrotiknya? Oh, nggak perlu. Kalau trunking itu kan hanya mengenali akses saja. Jadi di mikrotiknya itu nggak ada apa namanya IP yang mewakili. Jadi yang IP itu hanya khusus untuk VLAN akses aja untuk ke jaringan LAN PC-nya ya, masing-masing PC gitu. Tapi kalau untuk trunking, port trunking itu nggak perlu, cuman ditandai aja bahwa ini adalah port trunking gitu aja. Nah, terus apa ya? Kalau tandanya port trunking itu sudah connect ke mikrotiknya, dilihat dari mananya biasa, Mas? Dilihatnya dari ini aja, dari pertama indikator lampu ya, satu. Kalau secara fisik dia udah nyala gitu ya. Itu pas Warnanya colok-colok. gitu ada indikator lampunya, Mas? Ya kalau di saya ini warnanya oranye kan, ya lampunya oranye gitu ya. Kalau yang lain kan ada yang hijau gitu kan. Kalau ini oranye kan. Jadi kalau warna sih sama aja semuanya oranye gitu ya. Terus yang kedua cobain aja kalau itunya udah jalan, nanti bikin satu VLAN akses ya, masukin port, dapat IP enggak dari mikrotiknya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya dapat IP dari mikrotik, ya berarti udah jalan trunkingnya gitu. Coba ini kita lihat juga ya, kan saya udah menambahkan nih port trunking. Kita lihat lagi di menu port L2. Nah ini port trunking. Nah sebentar ini satu sudah, satu dua sebentar ini. Ya ini udah enggak ini. Maksimum number of port trunk group is 4 ya. Satu. Jadi otomatis. Ya ini dia mengaktifkan yang satunya aja. Jadi nanti di sininya kalau untuk supaya tadi kita koreksi lagi. Ini kan dia sebagai 05 ya, sebagai trunking kan. Nah, nanti untuk ininya kita samain aja, di tag juga ke ini ke 01-nya ya. Jadi ini sebagai supaya jadi bisa connect ke sininya. Coba. Nah, jadi ini 105 ya. Jadi nanti ketika kita masukin ke port trunking, oh ini udah. Maksudnya dia udah diwakili sama ini 01 ini udah masuk. Jadi nginduk ya 05 itu dia nginduk ke trunkingnya 001 sebenarnya maksudnya gitu membacanya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan kedua kita lanjut ring. Nah, untuk VLAN ID, kalau VLAN akses itu kan dapat IP berarti ya dari mikrotiknya ya. Ya betul. Dan aksesnya dapat ID dari mikrotik betul.
Nah, berarti kalau untuk VLAN akses itu misalnya VLAN 1 kita konekin ke switch unmanaged itu. Ya. Kemudian dari switch unmanaged baru ke banyak komputer. Ya. Oh, switch-nya harus manageable lagi, Mas. Nggak bisa unmanaged. Jadi dari VLAN 1 ini ya. Nah, dari VLAN 1 ini kan dia ke switch manageable kan nantinya kan. Nah, dari Ether 2 kan, Ether 2 masuk ke port ini, ke port berapa? Nih topologinya kita lihat lagi. Iya, topologi. Nih dari port 2 mikrotik masuk ke VLAN trunking port 1 kan. Nah, terus nanti dari sini itu kan VLAN 1 ini apa kan? Misalnya VLAN 1 itu PC kan. PC gitu. Kalau bagus mah nanti kan kalau banyak PC berarti ini ke switch manageable lagi. Jadi dari sini itu nanti masuk ke switch manageable dari VLAN 1 ini. Masuk ke switch manageable, nanti dari switch manageable ini baru ke masing-masing tiap PC gitu. Jadi tidak bisa di sininya nanti masuk ke switch unmanaged gitu kan. Jadi nggak akan connect gitu ya. Jadi tetap harus pakai switch manageable semuanya. Harus pakai switch manageable ya? Ya, karena di sininya, di menu ininya nanti kan untuk anggaplah kalau ini kan saya topologinya dari port ini tuh langsung ke PC kan. Ya, dari port 2 ini tadi nyambungnya kan langsung ke PC. Ini langsung ke PC. Nah, nanti kalau misalnya dari port 2 ini nyambungnya ke switch manageable lagi, berarti kita atur di ininya, di switch manageable-nya. Nah, anggaplah ini ya, anggap ini nanti switch manageable yang kedua nih ceritanya. Jadi kita nanti bikin VLAN kan, nantinya contoh misalnya VLAN, VID-nya misalnya 10, 100 misalnya, berarti anggaplah ini dari nanti nyambungnya ke 10 kan. Nah, VLAN name-nya misalnya ini VLAN 1 lantai 2 misalnya kan. Nah, nanti ini bisa kita grupin gitu ya. Bisa tag-nya kemana? Tag-nya ke ini. Targetnya lantai 1. Nah, di sininya kita bisa aktifkan mau port mana saja yang mau dibukakan. Ya, misalnya port 2. Oh, ini karena udah dipakai jadi nggak aktif tuh. Udah nggak bisa dipakai lagi. Ini nanti kita aktifin aja ini. Misalnya ada 5 port yang masuk ke grupnya LAN 1, tinggal unchecklist aja ini, klik gitu ya. Nah, jadi setiap kabel yang nyolok ke port 4 itu nantinya masuk ke grupnya LAN 1 gitu. Kalau asumsi saya yang di topologi yang di sini ini anggapnya ini langsung ke PC. Jadi dari ini langsung ke PC, ini langsung ke PC, ini langsung ke PC gitu ya. Nih topologi. Saya kira VLAN 1 itu dapat gini Mas. Di multiprotecnya itu kan di setting di HCP dapat ring ya. IP/24 gitu ya Mas ya? Ya, betul. Jadi ada 200 sekian IP yang bisa nyolok ke VLAN 1. Ya, betul. Kan Berarti dapat. kalau misalnya kita pakai switch biasa gitu yang nggak manageable, biasanya kalau langsung colok itu nggak IP komputer itu nggak dapat IP apa ya, IP ring secara otomatis gitu Mas? Ya, nggak bisa, tetap harus ke jadi kan dia nggak di switch unmanaged-nya kan nggak bisa ngebaca terangnya, nantinya bingung gitu ya. Jadi trunkingnya dia nggak bisa gitu, nggak bisa ngebaca. Jadi makanya kalau implementasi di lapangan rata-rata kalau menggunakan yang switch manageable ini yang 24 port gitu ya, yang 16 gitu kan. Jadi nanti dari masing-masing PC itu
atau dari masing-masing. Nah, kecuali akses point ya. Kalau akses point kan penyebarannya lewat ini, lewat Wi-Fi. Kan? Jadi lebih simpel, Anggaplah kalau yang pilihan 1 ini dia akses point kan. HP lah. Misalnya bukan PC kan. Ya udah cukup 1 aja dari HP ini nyolok ke pilihan 1, udah nyebar dia langsung otomatis semuanya dapat gitu kan, ininya apa, IP-nya gitu kan dari pilihan. Tapi kalau misalnya nanti ininya adalah PC, ya tetap PC itu harus nyolok lagi ke switch manageable, nggak bisa ke switch unmanaged. Nah, kurang lebih seperti itu Mas, ininya apa, pemahamannya gitu. Jadi memang syaratnya harus switch manageable gitu. Nggak bisa switch unmanaged yang kita pakai. Jadi di forum juga ada beberapa pertanyaan ya, apakah bisa di bawahnya itu pakai switch unmanaged gitu ya. Nah, itu memang nggak bisa gitu. Harus manageable ininya. Karena kan membawa VLAN ininya, VLAN trunkingnya di mana gitu, bisa connect-nya kan. Kalau di atasnya switch unmanaged, di bawahnya manageable gimana Mas? Nggak bisa gitu. Tetap bingung nantinya mikrotiknya mau ngasih trunkingnya kemana gitu ya. Jadi harus satu seragam gitu. Kalau udah di atasnya manageable ya ke bawahnya manageable semua gitu kan. Kalau di atasnya unmanaged berarti di bawahnya ya unmanaged aja gitu kan. Sayang kalau pakai manageable. Iya. Sebentar dulu. Ini ke switch manageable. Baru. Iya ya. Berarti switch manageable satu-satu dia ya. Oh, coba di mikrotik Mas, coba kembali di mikrotik Mas. Saya masih agak belum dapat bayangan. Nah, itu dah di interface lantai 1 itu Mas, Pak. Diklik. Ya. Gimana ya? Kayaknya bukan yang ini deh. Terus ada lagi sana. Yang DHCP ya Mas? DHCP, IP address. IP DHCP server. IP address, IP DHCP. Coba IP address. IP address ini. Pilihan 1 IP-nya ini. Nah, itu kan /24. Oh, ya. saya pikir itu karena /24, saya pikir banyak komputer yang bisa connect ke VLAN 1 itu. Ya. Ya, bisa banyak komputer. Satu hanya portnya juga harus dibanyakin juga. Port switch manageable-nya gitu. Jadi yang connect-nya misalnya ada 20 komputer, berarti nyoloknya kan semuanya ke 20 ini port switch kan. Kalau pakai kabel. IP ini kan bukannya untuk IP port di switch manageable port 2 ya Mas ya? Ya, ini IP gateway-nya. Ini untuk IP gateway-nya di port 2 VLAN-nya ya. Nah, Oh, jadi itu udah port 2 switch manageable-nya kan? Di switch manageable-nya kita nggak kasih IP apa-apa, hanya ini untuk koneksi aja bahwa ini nanti bahwa port 2 itu dapat IP dari mikrotik ini gitu. Tapi kalau di sananya mah nggak ada setting IP. Kalau di switch manageable-nya langsung dapat /24 aja kan. Coba di DHCP-nya Mas. Kalau DHCP-nya sama standar ya. Nah, ini kan IP pool aja. Karena gitu ya. IP Karena pool dicabut jadi nggak dapat IP jadi merah.
Nah ini kan DHCP pool ini, nah ini kan IP-nya. VLAN 1. Nah, jadi yang dapat IP-nya 11.2 untuk klien sampai 111.254 gitu ya. Jadi kalau yang paling enak ya pakai WiFi ya. Kalau pakai WiFi kan tinggal colok aja WiFi-nya aja udah ke VLAN itunya. Port 2-nya udah aman gitu. Nggak usah pakai lagi switch manageable di bawahnya. Kecuali kalau yang di bawahnya PC, ya PC juga sebenarnya bisa juga kan. PC pakai, kalau nggak mau pakai kabel, pakai ini. Pakai apa? USB WiFi. Kalau misalnya menghemat budget, ternyata kalau mau pakai kabel berarti kan harus ada switch manageable nih masuknya ke portnya kan. Gimana caranya supaya nggak pakai switch manageable? Ya udah berarti dari switch manageable yang di atasnya nyoloknya langsung aja ke WiFi kan gitu kan. Bikin satu WiFi gitu kan. Nanti WiFi itu yang mendistribusikan sinyal ke PC atau maupun ke laptop. Kalau switch yang manageable ini PoE, Mas. Kenapa? PoE apa ya? PoE. Oh, switch manageable ini sebentar saya cek ini di sininya sih keterangannya sepertinya bukan Mas, bukan PoE di sini. Masa nggak ada ininya, nggak ada. Iya, sepertinya bukan PoE ini. Berarti memang satu port di switch manageable itu memang khusus untuk satu perangkat ya. Ya, Hmm. ininya on off. Ya, ya. Yang penting ininya konsepnya dulu Mas ya. Masuk konsep antara VLAN Kalau akses sama konsepnya, VLAN trunkingnya udah paham dulu ya. Nah, penting ya itu. konsepnya sih saya sudah dapat bayangan, Mas. Ya, Hanya mungkin betul. itu udah apa namanya, kalau misalnya kita diperluas gitu istilahnya. Ya, diperluas Nah, memang itu udah kira-kira betul. kayak tadi contohnya ditambah lagi switch, Ya, karena kan mau dikembangkan tuh gitu misalnya. betul, Nah, betul. kita supaya bisa untuk gini komputer banyak gitu. Ya, Kalau misalnya ditambahkan VLAN manageable kan lumayan mahal juga gitu. ya, betul. Jadi rata-rata memang kalau di gedung-gedung gitu dia misalnya ada 4 lantai gitu ya. Berarti dia rata-rata beli switch-nya 4 gitu kan. Jadi lantai 1 misalnya yang 24 port, lantai 2 nanti yang 24 port gitu ya. Enggak, Menghandle saya kira gini Mas, apa VLAN manageable itu bisa bisa connect dengan VLAN unmanaged saya gitu. unmanaged gitu. Ya, nggak Bisa bisa. ya gitu ya. Nggak bisa karena kan unmanaged-nya kan dia nggak bisa bawa trunking. Pilihan trunkingnya posisinya di mana gitu. Enggak, kalau kita misalnya nggak ada settingan apa-apa gitu, supaya connect aja dia ada aliran internet gitu. Nggak bisa Mas. Jadi nanti nggak akan dapat IP DHCP nantinya. Jadi DHCP-nya nggak dapat gitu dari ininya dari perangkatnya gitu. Karena nggak di tag kan, itunya kan harus di tag dulu di setiap portnya itu. Oh dia dapat trunking dari ini. Kalau kalau pakai unmanaged berarti kan dia nggak dapat tag.
dari atasnya gitu IP-nya. Iya, ya, paham, Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya apa lagi ya? Nah, ring VLAN ID itu ada batasnya, Mas? Ada ringnya, ada aturannya, Mas? Sebenarnya tidak ada ya, tidak ada aturan mau namaannya VLAN ID berapa gitu ya. Kan tadi kan saya mulainya dari 10, 20, 30 bisa aja kan misalnya 1300 gitu ya. Atau berapa gitu kan. Itu tidak ada batasan karena itu kan cuma ID saja. Yang penting jangan menggunakan VLAN ID yang sama, misalnya udah dipakai 100 bikin lagi 100 itu nggak boleh gitu. Jadi harus unik gitu. Gitu aja sih, Mas. Terus kalau jumlah ID-nya? Jumlah ID-nya bebas. Enggak, Tergantung maksudnya banyak banyaknya ininya. maksimal berapa ID yang bisa kita buat gitu. Oh, itu bebas, nggak ada unlimited lah. Ya, nah ininya ada batasan sebenarnya. Atau sesuai port, misalnya hanya 5 port berarti 5 ID gitu. Ya, itu kembali lagi ke jumlah ini ya kan, jumlah port di perangkatnya. Kalau saya kan di sini cuma 5 port, berarti cuma bisa bikin VLAN-nya 10, 20, 30, 40 gitu ya. Itu aja. Tapi kalau misalnya jumlah portnya banyak, saya 24, ya berarti bisa bikin 10, 20, 30, 40, 60, 70 sampai ke 24 gitu. Tapi kalau dari sisi jumlah ID yang logikalnya itu tidak ada batasan. Ya. Oke, oke. Untuk hotspot, hanya hotspot aja yang bisa ya, bisa dipakai banyak gini ya. Ya, hotspot Banyak sama user. wifi. Yang penting sebenarnya kalau ini juga bisa yang selain hotspot juga, tapi itunya harus pakai wifi gitu. Access point, harus pakai access point ininya. Oke, Mas, cukuplah untuk konsepnya. Saya sudah ada bayangan, nanti mungkin tinggal di prakteknya. Tapi Oke. karena itu saya belum dapat gininya ini, alat switch manageable-nya. Jadi ya harus cari dulu ini alatnya. Iya, betul. Kalau yang itu yang di tempat-tempat klien kebanyakan unmanaged ya, Mas ya? Ya, kebanyakan unmanaged. Unmanaged Tapi ya. di mikrotiknya itu ada VLAN itu ikonnya mirip kali kayak itu. Nah, tapi dia itu pakai VLAN, dan itu di VLAN-nya itu ada 2 di bawahnya. Coba tadi di mikrotiknya, Mas. Nah, tadi mana tuh ya, interface. Nah, jadi LAN 2 itu VLAN, Mas. Di Ya. bawahnya lagi ada gitu. Ya, ini. Ya, jadi LAN sama WiFi gitu. Oh ya, ini LAN, misalnya ini wifi gitu ya. Tapi LAN 2 itu VLAN gitu. Ya, LAN 2 ini dibikin VLAN sama dia. Jadi ini induknya, interface Ethernet-nya gitu ya. Dia menginduk kemana gitu. Nah, di bawahnya baru mau VLAN 1 untuk kabel, VLAN 2 untuk wifi, VLAN 3 untuk hotspot gitu ya. Induknya tetap Nah, artinya di Ethernet LAN 2 itu atau di mikrotik itu bisa dijadikan VLAN ya, Mas ya? Oh iya, bisa dijadiin VLAN. Jadi ini memang di mikrotik ada feature VLAN-nya gitu ya. Ini memang bisa dijadiin VLAN gitu kan. Hanya nanti pas begitu distribusi, ini kan ibaratnya router utamanya. Router utama sebagai VLAN utamanya kan. Nah, pas begitu masuk ke distribusinya, tetap harus ada
satu switch manageable kalau mau mengimplementasikannya, atau ini ada ataunya juga. Bisa juga switch manageable-nya digantikan oleh mikrotik. Jadi nanti ada mikrotik satu lagi. Nah, itu yang dijadiin sebagai switch manageable-nya, mikrotiknya gitu ya. Nah, jadi ini juga menarik, Mas, kalau memang ada 2 mikrotik, itu bisa, Mas, dieksplor. Jadi mikrotik satunya sebagai switch manageable. Oh, kalau ini satu dia, Mas? Kalau satu nggak bisa. Kalau cuman satu mikrotik saja, ujungnya nanti nggak akan bisa jadi VLAN, gitu ya. Kalau cuman satu aja gitu kan. Jadi Nah, itu dah harus ada saya switch juga kurang. manageable berarti kan. Jadi Nah, cuman itu saya kurang paham juga, malah saya jadi penasaran sama yang di tempat kliennya itu, karena itu dah di ETH1, maaf, ETH1 itu internet kan, IP publiknya dari provider. Nah, kemudian dia jadi IP dari ONT ya namanya ya, apa ya? Karena tidak ada modem kan, ya, ya. pakai alat ONT itu, kemudian dari fiber ke ONT, kemudian bukan ONT sih, mungkin sebagai konverter ya, fiber ke LAN itu. Ya, konverter itu. Konverter ya, dari fiber ke konverter itu, kemudian konverternya itu ke mikrotik gitu. Nah, mikrotiknya itu di port 1. Ya. Nah, kemudian di port 1 ada IP public, kemudian di port 2-nya itu dia connect ke switch unmanaged gitu. Port 2-nya, port 3 connect ke WiFi. Ya. Nah, tetapi di port 2 dan port 3 itu jadi VLAN gitu. Port 2 dan port 3 jadi VLAN. Sorry. Seperti saya ini, jadi dia bikinnya bentuknya mirip gini gitu ya. Saya port 2, di bawahnya ada VLAN gitu. Iya, itu dah kayak port 2 ada port 2-nya itu ada VLAN. Port 2 jadi VLAN. Nah, di bawahnya ini ada VLAN lagi gitu. Oh, di VLAN sini. LAN sama Oh, VLAN di sini. WiFi Oh, gitu. di sini ada subnya lagi gitu. Di VLAN 1 tuh ada subnya lagi gitu. Iya. Seperti ini mungkin ya kalau dibuat sebentar. Saya bisa nggak buat. Misalnya ini VLAN 1.1 gitu. Nanti ininya misalnya VLAN ID-nya 100 anggap. Ininya interface-nya ke VLAN 1 gitu ya. Gini gitu ya. Seperti itu dah. Nah, itu dah. Jadi ada sub-subnya lagi gitu ya. Iya. Terus tapi ring IP-nya tuh bisa beda ya Mas, LAN sama WiFi-nya tuh? Ya, bisa. Bisa beda karena kan ini udah jadi ibaratnya virtual Ethernet ya. VLAN itu. Jadi dia secara logik kan membedakan ininya apa? Subnetnya nanti. Oh. Jadi Ya, bisa tapi beda. memang switch-nya itu harus dibedakan Mas, switch unmanaged-nya gitu katanya. Ini karena pakai VLAN, jadi switch untuk LAN beda, switch untuk WiFi beda, tetapi Oh, jadi itu masing-masing mungkin ya. Jadi switch yang untuk VLAN 1 khusus gitu ya, switch unmanaged-nya 1. Nanti untuk switch yang VLAN apa? 1 switch-nya beda lagi gitu ya. Mungkin gitu mungkin Mas. Tapi itu kategorinya sebenarnya bukan VLAN sih menurut apa konsep itu. Karena kan yang namanya VLAN itu kan virtualan untuk mengurangi broadcast ya tujuan utamanya.
Ya kalau pakai switch-nya tetap unmanaged, tetap aja broadcast, ada broadcast ya. Jadi itu cuman apa settingannya aja seperti VLAN, padahal pada kenyataannya itu bukan VLAN gitu kan. Karena kalau Nah, cirinya itu. VLAN itu harus switch-nya harus manageable, itu baru dikatakan VLAN gitu. Nah, saya enggak sempat coba itu apakah bisa ping beda network itu gitu. Kalau selama switch-nya dibedakan, misalnya contoh VLAN 1 masuk ke switch 1, kemudian VLAN 2 masuk lagi ke switch 2. Selama dari switch 1 sama switch 2 tidak ada kabel yang nyambung, itu nggak akan bisa di-ping. Tetap aja masing-masing gitu ininya, jalurnya. Oh, saya ingat topologinya dulu kemarin tuh, lupa topologinya itu ya. Saya ini ke sini. Kemungkinan ya bisa aja itu nggak pakai switch unmanaged, hanya dipisah gitu ininya, apa per masing-masing switch-nya gitu mas. Ininya seolah-olah dibikin pilan gitu kan, ininya apa? Interface-nya. Nah, topologinya itu gini mas, dari internet Ya. Konverter itu kan ke port 1 micro-T internetnya. Kemudian port 2 ini nyambung ke switch unmanaged. Ya. Nah, terus kemudian di switch unmanaged ini nyambung lagi satu ke switch gitu. Ke switch unmanaged 2. Nah, switch unmanaged 2 ini khusus untuk WiFi. Nah, switch unmanaged 1 ini khusus untuk LAN. Nah, tetapi dia sumbernya satu dia, Mas. Jadi dari internet ke micro-T lewat port 1. Ya. Nah, kemudian di port 2 micro-T-nya nyambung ke switch 1 unmanaged. Tapi di switch 1 unmanaged ini nyambung ke switch 2 unmanaged juga. Nah, tapi switch 2 unmanaged ini khusus untuk WiFi gitu. Nah, switch 1 ini karena lebih banyak portnya bisa dijadikan LAN. Ya. Nah, terus dia sarankan providernya bilang, oh nanti saya buatkan VLAN aja supaya bisa dibedakan ring jaringannya, ring IP-nya. Bener IP network-nya supaya bisa dibedakan IP network-nya. Ya, ya. Bisa ya, gitu ya, gitu. Ya, bisa. Jadi tujuannya cuman membedakan IP network aja. Terus nanti dia narik switch lagi gitu kan. Jadi nggak pakai switch yang sama biasanya gitu. Jadi pakai switch baru. Tapi sumbernya sama gitu ya. Ya, sumbernya sama dari MikroTik gitu kan. Seperti selama MikroTik ada IP kan, kasih IP address dia pasti connect gitu kan. Hanya secara konsep pilannya bukan konsep pilannya nggak masuk berarti. Iya, karena kan kalau berbicara VLAN itu berbicara ada terang, kemudian ada VLAN akses gitu ya. Nah, itu kan tidak ada gitu kan. Seperti itu. Tapi saya sih kalau dari konsep yang tadi Mas Eka bilang, IP di VLAN 2 nggak bisa ngeping ke VLAN 1. Ya, betul. Kalau Nah, sudah beda VLAN, betul. Ya, Meskipun tapi satu saya switch ya, yang meskipun satu switch kan. Meskipun ya satu meskipun switch. satu switch. Nah, tapi yang ini saya nggak sempat nyoba sih apakah bisa atau tidak gitu ngeping ke Oh IP. iya. Tapi nah itu dah saya lupa, saya nggak dapat nyoba ngepingnya. Tapi kalau masing-masing ke IP micro-T bisa dia ngeping Mas. Kalau ini gimana Mas? Bisa ngeping ke IP micro-T-nya? Oh iya, kalau ke IP MikroTik pasti bisa semua. Oh pasti bisa ya. Iya, karena kan satu sumber kan dari MikroTik.
Kalau udah ngeping ke antar VLAN itu nggak bisa gitu. Nah, hanya gini Mas, ini kan saya pernah nyoba ini juga. Ya. Jadi topologinya itu kan switch 1 dipakai LAN, switch 2-nya dipakai WiFi. Nah, kemudian saya tambahkan lagi kabel di switch 2, nyambung ke laptop, nggak bisa LAN-nya dia, nggak hidup. Laptopnya ambil dari Switch 2, switch WiFi. Itu setelah saya tanya, kok nggak bisa ke laptop saya pakai di switch WiFi gitu. Nah, karena kan switch LAN-nya sudah penuh itu portnya. Supaya saya menambah LAN lagi di switch WiFi saya pakai gitu. Oh, nggak bisa Mas, karena switch WiFi sudah disetting di LAN-nya khusus untuk WiFi gitu. Jadi laptopnya Mas harus disetting IP network-nya sesuai dengan IP network WiFi. Nggak gini apa namanya? Kalau di switch otomatis, WiFi nggak itu otomatis. nggak otomatis, tapi di switch LAN sekali colok mau dia dapat otomatis. Nah, di switch WiFi colok harus setting manual dia Mas gitu. Tapi VLAN dipakai. Enggak, maksudnya di IP address-nya ini gitu Mas. Ikonnya itu ikon VLAN itu udah ikon apa tuh ya? Bentuknya itu biru gitu warna. Oh, dibatasi mungkin ya, dibatasi dari sisi perangkat itunya, perangkat. Kebanyakan sih gitu IP-nya dia Mas. atau daftarkan gitu, kayaknya biasanya didaftarkan mungkin gitu. Jadi klien-kliennya itu ada terus ketika masuk harus didaftarkan gitu kalau beda perangkat gitu. Bisa jadi sih. Karena gini Mas, kebanyakan kalau di sekolah atau di sekolah sih saya bilang ya kebanyakan itu kan akses point-nya banyak Mas. Ya. Jadi hampir di setiap ruangan isi akses point. Kalau kita pakai satu port apa namanya itu micro T, Ya. susah gitu. Nah, kalau kalau ingin digabungkan pakai VLAN, itu sih sarannya dari providernya. Kalau nggak ingin digabungkan, dipisah portnya. Gitu. Jadi port 2-nya dipakai LAN, Ya, port ya. 3-nya untuk WiFi gitu. Itu bisa tanpa VLAN gitu. Ya, berarti apa namanya dibedakan berdasarkan port aja. Jadi port 2 dibikin subnet network tersendiri, port 3 dibuat subnet network gitu ya. Port 4 bedain gitu ya, bisa aja. Jadi outputnya juga kalau kayak gitu karena masih dalam satu router ya antar beda networknya nanti bisa saling terhubung, bisa saling ngeping gitu. Apa bridging ya? Kalau bridging itu ikonnya gimana Mas ya? Kalau Bridging, IP-nya di bridging itu. IP di bridging sama sih sepertinya, coba bridge. Kita bikin. Nah, ini bridge-nya ikonnya gini. Oh. Kalau VLAN kan agak terbuka gitu. Kalau bridge ya seperti ini. Ya. Oh gitu Mas, iya benar. Kemungkinan gini Mas. Jadi port 2 dan port 3 itu di bridge. Port 2, port 3 di bridge ya. Ya, baru dibuatin VLAN yang masing-masing itu. Oh, Saya sebentar. lupa soalnya saya jarang nengok mikrotik klien soalnya Mas. Iya, Saya ya. suka lupa mutu. Bridge di bridge 1. Harusnya networknya sama kan bridge 1 itu. Bridge 1 network. Oh, harus satu network berarti ya nggak bisa. Nah itu dah. Mungkin karena beda network dibuatkan VLAN atau gimana gitu.
Ya, kalau bridge itu kan menggabungkan beberapa interface menjadi satu network. Kebalikan dengan VLAN. Kalau VLAN membuat beberapa subnet dalam interface yang berbeda gitu. Kebalikan coba antara bridge sama VLAN itu. Ya, ya, ya. Tapi kalau VLAN di bawah bridge juga ngapain ya? Saya juga belum ini sih, maksudnya apakah memang ada fungsi tertentu. Jadi misalnya di sini VLAN ini di bawah bridge gitu kan. Jadi contohnya ini bridge 1, tambahin misalnya VLAN di sini kan. Nah, VLAN 4 misalnya ininya ke interface bridge gitu kan. Nggak bisa ya? Coba. Gini ya. Nah, gitu dah. Di bawah sini ya. Tapi ini tujuannya buat apa ya? Ini bridge 1. Ini saya belum mengeksplor deh kalau kasus kayak gini belum maksudnya fungsi fungsi nextnya buat apa gitu. Saya juga belum nyoba ngeksplor. Iya, saya juga lupa itu gimana topologinya. Tapi yang saya ingat ada entah itu bridge di bawahnya itu atau Ada VLAN gitu ya. di bridge baru di bawah VLAN atau gimana itu ya. Saya lupa foto saya. Kan Nggak kalau di bisa foto ini ya, itu di tempat klien ya Mas ya. Nggak bisa dilihat lagi berarti ya. kalau dilihat lagi saya harus izin dulu Mas sama Oh, administrator di sana. oh Bukan iya, administrator, providernya Mas. providernya iya ya. Ya, tapi saya sempat moto, coba saya cari dulu. Mudah-mudahan ada. Boleh Karena nanti Bilan kalau ini, ketemu di WA-in aja ke saya, barangkali memang ada kebutuhan khusus untuk kasus itu yang saya juga mungkin nggak tahu ya, yang belum tahu kayaknya. Oh nanti mungkin bisa nambah pengetahuan baru. Oh ternyata fungsinya untuk ini gitu kan. iya ya boleh nanti kalau ketemu saya WA lagi, ininya Mas, fotonya Mas, untuk topologinya. Iya. Ya untuk VLAN untuk konsepnya sih saya sudah dapat bayangan, hanya mungkin di perluasannya mungkin saya perlu perlu cari-cari apa ya, lihat-lihat dulu Ya, topologi orang juga dan juga perlu praktek lagi. ya. Jadi kalau selama misalnya belum ada switch manageable-nya tadi yang kata saya itu Mas. Jadi prakteknya bisa menggunakan dua switch gitu ya. Dua mikrotik, maksudnya dua router mikrotik. Ya, jadi mikrotik yang utama sebagai mikrotik VLAN-nya, nah nanti mikrotik yang keduanya sebagai distribusinya gitu. Nanti maksudnya bisa browsing juga lah di internet cara bagaimana membuat VLAN dengan dua router mikrotik gitu ya. Nanti banyak ini tutorialnya gitu kan. Hanya yang penting konsep daripada VLAN-nya itu sendiri yang harus dipahami gitu ya. Siap, siap. Ya ada lagi Mas yang ini dijelaskan lagi? Paling ini apa? Kalau tadi kan prakteknya ya. Nah, ini lebih ya mungkin 10 menit lagi ya. 10 menit lagi saya lebih mengarahkan ke konsep lebih ke arah konsep detailnya gitu ya. Nah, jadi ini materi yang barusan itu sebenarnya materi ininya, materi prakteknya ya.